Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dasar dalam praktikum pneumatik. Sebelumnya saya akan membahas apa itu pneumatik. Jadi, pneumatik itu adalah sistem pergerakan yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Dalam pneumatik ada tekanan udara yang akan mendorong, sebagai contohnya silinder kerja ini. Jadi silinder kerja nantinya akan mengubah tekanan udara menjadi tenaga mekanik. Jadi tekanan udara akan masuk pada kedua sisi dari silinder kerja ini. Lalu tekanan udara akan mengubah silinder kerja itu bergerak maju atau mundur. Lalu sini kenapa kita harus memilih pneumatik? Ada 8 alasan yang kenapa kita harus memilih pneumatik. Pertama, ada harga yang terjangkau dan sumber penggerak yang mudah didapat. Harga komponen pneumatik itu relatif lebih terjangkau dibandingkan komponen hidrolik, serta sumber tenaga pneumatik yang lebih mudah didapat. Sumber tenaganya kita dapat bisa ambil dari kompresor. Nah, kompresor di sini dapat kita dapatkan di toko-toko pompa, jadi nggak sulit untuk mencari sumber tenaga penggeraknya. Yang kedua, mudah disimpan dan tidak memakan banyak space. Komponen pneumatik itu ukurannya relatif kecil, sehingga penempatannya itu tidak membutuhkan banyak ruang. Yang ketiga adalah lebih aman terhadap ledakan. Komponen pneumatik ini menggunakan udara sebagai suplainya, maka kemungkinan terjadi ledakan maupun kebakaran itu sangat kecil. Mungkin untuk ledakan dapat diakibatkan akibat kebocoran pada tubing di komponen. Lalu yang keempat, pneumatik ini bersih dan kering, sebab saat kita menyalakan kompresor untuk mengambil udara, di dalam kompresor itu biasanya sudah ada penyaring udara dan pemisah antara embun udara dan udara keringnya. Jadi udara yang dihasilkan dari kompresor di sini biasanya sudah bersih dan kering. Alasan kelima adalah pneumatik pergerakannya jauh lebih responsif, sebab dalam pengaliran tenaga angin yang dikeluarkan kompresor di sini diberi tekanan, sehingga dengan angin yang tidak mempunyai massa ketika diberi tekanan adalah dapat bersifat responsif. Yang keenam, pneumatik tidak akan terbakar sebab sumber tenaganya diperoleh dari udara bertekanan, maka tidak dapat terjadi suatu kebakaran pada mesin akibat pneumatik. Yang ketujuh, konstruksi yang kokoh. Jadi dapat kita lihat dari setiap komponen pneumatik, komponen terlihat kokoh. Hal ini bertujuan agar si komponen tersebut dapat tahan terhadap suatu tekanan yang masuk terhadap komponen tersebut. Lalu yang kedelapan, lebih ramah lingkungan dan mudah dibersihkan. Sudah dibahas sebelumnya, jika komponen pneumatik itu relatif kecil, sehingga tidak memakan banyak tempat. Lalu untuk membersihkan komponen pneumatik itu tidak perlu dicuci, hanya cukup dibersihkan dengan kain bersih. Nah, di sini adalah kesimpulan dari perbedaan antara pneumatik dan hidrolik. Jenis fluidanya, untuk pneumatik menggunakan gas, sedangkan hidrolik cairan. Untuk sifat fluidanya, pneumatik dapat dikompres, sedangkan untuk hidrolik tidak dapat dikompres. Untuk sumber fluidanya, pneumatik itu tidak terbatas, karena angin dapat kita dapatkan dengan mudah dengan menggunakan kompresor, sedangkan hidrolik terbatas, dan jika terjadi kebocoran hidrolik, sumber fluidanya itu akan semakin menipis jika terjadi kebocoran. Terus media pembangkitnya untuk pneumatik ada kompresor, hidrolik ada power pack. Sini ada tekanan kerja untuk pneumatik maksimal hanya sampai 10 bar, sedangkan hidrolik itu bisa lebih dari 10 bar. Siklus fluidanya pneumatik itu terbuka, sedangkan hidrolik itu disirkulasi. Selanjutnya ada respon kerja. Untuk pneumatik telah kita bahas, pneumatik itu sistemnya lebih responsif atau cepat, sedangkan hidrolik lambat disebabkan
adanya massa pada cairan hidrolik. Lalu ada daya yang dihasilkan. Pneumatik itu daya yang dihasilkan itu ringan sampai dengan sedang. Jadi disebabkan menggunakan angin yang dapat dikompres, sehingga ketika dikompres hanya bisa mencapai daya yang menengah. Sedangkan untuk hidrolik itu daya yang dihasilkan itu besar karena dia menggunakan cairan yang ditekan sehingga menghasilkan tenaga yang cukup besar. Lalu yang terakhir, media kontrol. Nah, untuk media kontrol, pneumatik dan hidrolik di sini mempunyai media kontrol yang sama, yaitu katup. Nah, di sini adalah contoh penggunaan pneumatik. Sini ada pintu bis yang menggunakan pneumatik, lalu ada sistem rem pneumatik. Sistem rem pneumatik ini biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan bis. Lalu di sampingnya ada beberapa penerapan pneumatik secara umum. Berikut video pemanfaatan pneumatik. The MAN City Bus range Lions City comes equipped with innovative, functionally reliable door systems. The range includes the variants ISTP inward swinging door with pneumatic drive and ISTE with electro-hydraulic drive, as well as the ASTP outward swinging door with pneumatic drive. The key advantages of MAN door systems: a modular system with a reduced number of components and no need for adjustment and lubrication procedures. The ISTP pneumatic door motor acts directly on the turning column and is positioned safely at the top. The travel time monitoring for the functional sequence is directly integrated in the drive of the turning column. The electro-hydraulic ISTE door motor offers special features: a very quiet functional sequence, simple emergency operation through automatic enabling of the hydraulic function, and the option of separate door leaf actuation. The ASTP pneumatic door motor is available as both a one-leaf and two-leaf variant. The special roller guide with low level of play enables strain-free bearing in all door positions. The spring assembly for the lifting function for outward and inward swinging is fully and safely integrated in the drive unit. The door systems for MAN City buses: simplified design, versatile, and functionally reliable. Selanjutnya kita akan melihat pemanfaatan pneumatik pada kendaraan berat. Rem merupakan komponen yang sangat vital pada kendaraan. Sebagai sarana penunjang keselamatan berkendara, sistem rem harus kuat untuk menghentikan laju kendaraan. Mekanisme pengereman pada kendaraan besar seperti bis dan truk tentunya berbeda dengan mobil konvensional seperti sedan, SUV maupun MPV. Perangkat pengereman yang digunakan mesti disesuaikan dengan dimensi dan bobot kendaraan tersebut.
Rem bis tentunya tidak mungkin hanya mengandalkan booster biasa seperti yang digunakan pada mobil berukuran kecil dan sedang. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengereman khusus untuk kendaraan besar semacam bis. Dan kebanyakan kendaraan ini menggunakan sistem rem angin untuk pengeremannya. Tahukah kalian kenapa bis atau truk menggunakan sistem pengereman angin? Mari kita bahas bersama-sama. Rem angin sendiri adalah sebuah sistem pengereman yang memanfaatkan energi tekanan angin sebagai media penggerak atau pendorong kampas rem. Hal ini dikarenakan sifat angin yang memiliki kemampuan untuk dikompresi. Semakin tinggi tekanan angin, maka semakin besar pula tenaga penekanan rem yang didapat. Sistem cara kerjanya hampir sama dengan sistem suspensi udara yang sudah kami bahas pada video sebelumnya. Komponen pada rem angin hampir sama dengan sistem suspensi udara. Secara umum, komponennya meliputi kompresor berfungsi untuk mengambil dan menekan udara luar untuk masuk ke tempat penyimpanan yang digerakkan oleh tenaga mesin. Kompresor juga dilengkapi dengan pressure regulator yang akan menghentikan kompresi udara secara otomatis saat tekanan telah mencapai maksimal. Kedua, ada air tank atau tangki udara sebagai tempat menyimpan udara bertekanan yang berasal dari kompresor. Air tank dilengkapi dengan air dryer yang akan menyaring uap air yang terbawa dalam udara. Uap air itu akan dikumpulkan dalam suatu bagian dan akan dibuang melalui check valve. Ketiga, ada brake chamber yang merupakan rangkaian yang berfungsi mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Rangkaian ini terdiri dari membran, pegas diafragma, tuas, dan slack adjuster. Keempat, ada brake valve atau katup udara yang akan membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Kemudian ada air hose yang merupakan selang khusus untuk mengalirkan udara bertekanan. Selang ini terbuat dari karet sintetis dan logam sehingga diharapkan tidak terjadi kebocoran saat mendistribusikan udara. Terakhir ada brake lining atau populer dengan nama kampas rem. Pada bis di Indonesia umumnya menggunakan sistem rem tromol, namun pada bis premium sekelas Scania dan Mercy sudah menggunakan sistem disc brake atau rem cakram. Saat mesin hidup, kompresor akan menyuplai udara ke air tank sehingga tekanan udara di tangki meningkat. Saat tekanan melebihi batas maksimal sekitar 840 kPa, secara otomatis air tank akan membuang udara tersebut ke atmosfer. Saat tekanan udara di bawah 740 kPa, kompresor kembali menyuplai udara ke air tank. Begitulah seterusnya, sehingga tekanan dalam air tank stabil. Udara akan disalurkan ke berbagai komponen pengereman menggunakan air hose atau selang udara. Saat pedal rem diinjak, akan membuka katup yang akan menyalurkan udara dari tangki udara ke brake chamber. Semakin dalam menginjak pedal rem, maka semakin banyak pula volume udara yang dialirkan dan menghasilkan energi pengereman yang lebih besar pula. Pada brake chamber, tekanan angin diubah menjadi gerakan mekanis berupa tuas yang akan menekan kampas rem sehingga terjadi gesekan dengan drum brake dan membuat kendaraan berhenti. Saat pedal rem dilepas, pasokan udara dari tangki akan ditutup. Dan udara yang berada di brake chamber akan dibuang ke atmosfer melalui release valve. Hal inilah yang membuat bis mengeluarkan suara khas seperti kentut saat melakukan pengereman. Sedangkan sistem pengereman yang menggunakan disc brake cara kerjanya hampir sama. Tekanan angin yang akan menggerakkan piston di dalam kaliper untuk melakukan pengereman.
Meski digadang-gadang sebagai sistem rem yang terkuat, rem angin juga akan sangat membahayakan jika jarang dicek dan dirawat secara rutin. Kebanyakan masalah yang ditimbulkan adalah tabung angin dan selang yang bocor. Dan jika terjadi, akibatnya rem bis tidak akan berfungsi karena kehilangan tekanan angin dan terjadi kecelakaan. Sebagai penyedia jasa transportasi, sudah menjadi kewajiban para perusahaan otobis untuk menjaga, merawat, dan memastikan kendaraan tetap optimal demi mengantarkan penumpang selamat sampai tujuan. Jika ada informasi lain tentang rem angin yang ingin ditambahkan, silakan share di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia. Baik, berikutnya adalah pemanfaatan pneumatik di bidang industri. Bosch, invented for life.
demikian adalah pemanfaatan pneumatik pada dunia industri. Mungkin untuk presentasi materi dasar pneumatik dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.